Di awal episode ini, kita langsung menuju part menarik, di mana pada saat itu Dewi Sukesi lagi-lagi sedang berdebat dengan Danurwenda putranya. Pada awalnya, Danurwenda meminta izin untuk pergi mencari kakandanya Angling Kusuma yang telah kabur dari Malwapati karena dipaksa menikah. Namun, Dewi Sukesi pun jelas tidak menyetujuinya, karena jika Danurwenda pergi dari Malwapati, maka rencananya untuk menjadikan Danurwenda sebagai Prabu Anom Malwapati akan gagal dan musnah serta berantakan. Ia pun kemudian justru membujuk Danurwenda untuk mau menjadi Raja Malwapati dan juga Kertanegara. Ya, Danurwenda menurutnya harus menjadi raja di dua kerajaan sekaligus. Sungguh serakah, bukan? Tapi mencari kandang Angling Kusuma punya arti... Nanda, berpuluh pendekar sudah mencari Angling Kusuma. Mana hasilnya? Ini kesempatan baik Nanda untuk menjadi Raja Malwapati dan Kertanegara. Dua kerajaan dijadikan satu. Dan Bundalah permaisuri satu-satunya dari Malwapati dan Kertanegara. Setelah kepergian Danurwenda, tampak Dayang Sailindri pun masuk dan melaporkan bahwa arwah Kiparusa yang telah mati ingin bertemu dengan Dewi Sukesi. Hal tersebut jelas membuatnya menjadi kaget bukan main. Ia pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh dayangnya itu. Namun, ketika Sailindri diusir olehnya, tiba-tiba arwah gentayangan Kiparusa pun benar-benar mendatanginya. Arwah penasaran tersebut pun mengatakan bahwa ia adalah korban kesetiaannya pada Dewi Sukesi. Ia pun menuduh Dewi Sukesi telah menyakiti hatinya sehingga ia akan membalas dendam atas semua itu. Dewi Sukesi pun benar-benar ketakutan. Namun, tiba-tiba datanglah Ratu Gelap yang menyelamatkannya dari amarah dan dendam Kiparusa. Ya, akhirnya Sukesi pun diselamatkan oleh iblis Gendrawani itu. Jangan khawatir Dewi Sukesi. Kalau ada yang mengganggumu, aku pasti datang. Kini kita menuju Angling Kusuma dan Puciwati yang pada saat itu terlihat sedang berdua dan membicarakan tentang masa depan mereka. Angling Kusuma pun lagi-lagi menjadi bimbang dan bingung serta gundah bagaimana nanti jika orang-orang Malwapati tahu bahwa mertuanya adalah seorang denawa setengah manusia. Apa yang akan mereka katakan dan bagaimana reaksi seluruh rakyat Malwapati jika mengetahui bahwa mertua raja mereka adalah seorang denawa. Ya, sejatinya memang sangatlah wajar jika Angling Kusuma memikirkan hal tersebut. Setelah itu, Begawan Pagupati pun berbicara empat mata dengan putrinya. Ia pun memberitahukan bahwa ia akan melakukan apapun demi kebahagiaan putrinya itu. Bahkan ia pun rela mengorbankan nyawanya demi kebahagiaan mereka. Puciwati yang mendengar semua itu pun menjadi kaget setengah mati. Ia tidak menyangka bahwa ayahnya akan rela mati demi keberlangsungan hubungan putrinya dengan putra mahkota Malwapati itu. Untuk itu Popo mengalah. Popo rela berkorban apa saja demi kebahagiaan kalian, walau korban nyawa sekalipun. Itu syarat utamanya. Bopo, Ketahuilah, Popo tidak akan mati kalau bukan Angling Kusuma yang membunuh Popo. tidak Bopo, tidak Bopo, tidak. Dengan kematianku, maka hanya nama Popo yang akan sampai ke Malwapati. Tetapi wajah raksasa Popo tidak akan pernah sampai ke sana. Itu alasannya, anakku. Selamat tinggal. Bopo. Tahan, Puciwati. Ketika Begawan Pagupati baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba di halaman rumah besarnya itu telah menunggu manusia-manusia denawa yang tujuannya adalah untuk menuntut kepadanya tentang Puciwati karena mereka mendengar bahwa Puciwati telah dinikahkan oleh seorang kesatria. Mereka pun merasa iri dan tidak terima atas semua itu, sebab mereka selalu ditolak oleh Puciwati yang mereka sukai.
mengapa kini Pujiwati malah menikah dengan seorang manusia. Mereka pun kemudian menyerang sang begawan secara bebarengan untuk membunuhnya. Namun selanjutnya, tiba-tiba datanglah Angling Kusuma yang membantu sang begawan untuk memusnahkan para pemuda Dinawa tersebut. Ya, akhirnya Angling Kusuma pun berhasil mengusir para Dinawa itu dengan keris pusaka miliknya yang terkenal dahsyat tersebut. Sang begawan pun kemudian mengucapkan terima kasih kepada menantunya itu karena telah membantunya yang sedang dalam keadaan terdesak. Begawan Pagupati pun kemudian mengajak Angling Kusuma untuk menuju sebuah gua yang terletak tidak jauh dari tempat itu. Yang jelas membuat putra mahkota Malwapati itu menjadi penasaran apakah yang akan disampaikan oleh sang begawan kepadanya. Sang begawan pun kemudian menjelaskan bahwa ia akan mewariskan ajian Candra Birawanya kepada Angling Kusuma, sebab sang begawan merasa sudah tidak memerlukannya lagi, dan ia yakin bahwa menantunya itu akan sangat memerlukan ajian dahsyat tersebut, karena ajian Candra Birawa akan melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya. Raden seorang kesatria, calon raja. Candra Birawa akan melindungi Raden. Candra Birawa sangat Raden perlukan. Nah, bersiaplah Raden. Candra Birawa! Setelah selesai memberikan ilmunya, sang begawan pun kemudian menyampaikan permintaan yang kedua, yaitu ia meminta Angling Kusuma untuk mencabut kerisnya. Namun putra Prabu Angling Dharma itu pun menjadi dibuat kaget dengan pernyataan sang begawan bahwa ia diminta untuk membunuhnya dengan menghujamkan keris tersebut. Angling Kusuma pun menolak dengan tegas permintaan itu, karena ia tidak ingin menjadi seorang pembunuh mertuanya sendiri yang sangat baik hati itu. Akan tetapi, Begawan Pagupati pun selanjutnya memaksa Angling Kusuma sehingga kemudian keris tersebut pun akhirnya membunuhnya. Tidak, Bopo. Tidak. Keris ini bukan untuk membunuh orang yang baik. Orang yang dicintai, seperti Bopo. Tidak peduli untuk apa atau siapa. Bopo! 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 Sementara itu di Malwapati, Dewi Sekarwangi yang sedang tidur dengan sang Prabu pun menjadi terbangun dan kelihatan syok karena ia bermimpi buruk tentang putranya Angling Kusuma. Angling Dharma pun kemudian mempertanyakan tentang mimpi tersebut. Apakah permaisurinya itu mendapat petunjuk tentang keberadaan Angling Kusuma atau tidak? Namun sang permaisuri pun menjawab dengan tegas bahwa ia sama sekali tidak mendapatkan petunjuk tersebut karena mimpinya kali ini berbeda dengan mimpi-mimpi sebelumnya. Dewi Sekarwangi pun akhirnya menceritakan bahwa di dalam mimpi itu putra mereka Angling Kusuma telah membunuh seorang begawan yang baik hati, dan kemudian Angling Kusuma pun mengawini putri begawan tersebut. Kini yang menjadi pertanyaan besar mereka berdua adalah mengapa putra mereka tega membunuh mertuanya sendiri yang sangat baik hati itu. Kenapa anak kita tega membunuh orang yang tidak bersalah, Kanda? Kanda juga tidak yakin. Keturunan kita bukan keturunan orang yang jahat.
yang tega melakukan hal-hal buruk. Bahkan dalam mimpi itu, anak begawan itu dijadikan istrinya. Berarti dia sudah mempunyai istri. Benar, Kanda. Dalam mimpi itu jelas sekali. Anggaplah ini mimpi. Tapi kalau dia benar-benar pulang membawa istrinya, apakah Kanda menerima dan memaafkannya? Ya, kalau memang itu harus terjadi. Kini kita kembali kepada Angling Kusuma dan Puciwati yang pada saat itu tampak sedang melakukan upacara pembakaran mayat bopo mereka, Begawan Pagupati, yang telah rela mengorbankan nyawanya demi ketenangan dan kebahagiaan mereka berdua. Puciwati pun kemudian sampai pingsan dan dibawa oleh Angling Kusuma ke dalam rumahnya. Dan ketika telah siuman, Nyi Wisik, sang dukun terkenal di daerah tersebut pun mengatakan bahwa mereka berdua akan mempunyai seorang bayi. Kabar tersebut pun kemudian mampu menghapus kesedihan mereka. Kalian harus bersyukur. Patah tumbuh, hilang berganti. Apa maksud kata-kata tadi? Kalian akan punya bayi. Kanda, kita akan punya bayi. Benar, Nyi Wisik? Benar, Raden. Kita akan punya anak, Dinda. Iya, Kanda. Kini kita menuju Malwapati yang pada saat itu tampak Danurwenda sedang berkemas untuk pergi mencari kakandanya, Angling Kusuma. Namun tiba-tiba datanglah Dewi Sukesi yang langsung menghalanginya untuk tidak pergi bersama Ramaja Gandhi dan Jagat Satria seperti perjanjian yang telah mereka sepakati. Tidak sampai di situ saja, Dewi Sukesi pun kemudian pergi menemui Batik Madrim dan menyampaikan tentang ketidaksetujuannya jika putranya Danurwenda ikut pergi bersama Ramaja Gandhi dan Jagat Satria. Namun, Patih Batik Madrim pun menjawab dengan sangat bijaksana dan cerdas bahwa ia tidak memiliki hak untuk memutuskan hal tersebut dan yang berhak adalah Prabu Angling Dharma sendiri. Haruskah Danurwenda pergi bersama putra Kanda dan Jagat Satria mencari Pangeran Angling Kusuma? Oh, Danurwenda sudah berkemas, Kanda. tapi restu Dinda Prabu lah yang menentukan. Boleh tidaknya mereka berangkat. Hanya Dinda Prabu Angling Dharma yang memutuskan Dinda Dewi Sukesi. Kanda mendukung putra Kanda berangkat. Iya, niat baik itu harus didukung. Ya sudah, Kanda. Dinda ke Kanda Prabu saja. Batik Madrim pun merasa aneh karena ia melihat bahwa Dewi Sukesi sepertinya sangat takut jika Danurwenda pergi dari Malwapati, padahal tujuan mereka adalah tujuan yang sangat mulia. Setelah bertemu dengan Prabu Angling Dharma, selir jelek itu pun kemudian menyampaikan masalah yang tengah dihadapinya kepada suaminya itu, bahwa ia benar-benar tidak setuju dan melarang keras Danurwenda untuk pergi dari Malwapati guna mencari Angling Kusuma. Angling Dharma pun akhirnya menyanggupi permintaan Dewi Licik tersebut karena dengan begitu dirinya akan menjadi tahu tentang apa yang menjadi keinginan selir jelek tersebut sesungguhnya. Kalau dia memaksa? Pokoknya tidak, Kanda. Kalau itu benar terjadi, bisa-bisa Dinda akan pergi menyusul dia. Entah Dinda akan kembali atau tidak. Baik. Kanda akan mencegah kepergian Danurwenda. Percayalah. Hanya dengan menuruti kemauannya, baru akan kuketahui apa keinginanmu yang sesungguhnya. Keesokan harinya, di setinggil Malwapati, terlihat Prabu Angling Dharma yang menyatakan tentang persetujuannya jika Ramaja Gandhi mengajak Jagat Satria untuk pergi dari Malwapati guna mencari tahu tentang keberadaan Angling Kusuma. Namun sang Prabu pun mengatakan bahwa ia justru tidak memperbolehkan Danurwenda untuk ikut bersama mereka, sebab ibundanya tidak setuju dengan kepergian putranya yang akan dijadikan Raja Malwapati itu. Ramaja Gandhi yang kaget dengan keputusan sang Prabu pun menjadi mengerti setelah pamannya itu menjelaskan mengapa Danurwenda tidak diperbolehkan ikut bersama mereka.
Harap Nanda mengerti Ramaja Gandhi. Paman sendiri yang akan bicara dengan Dan Huenda. Nanda mengerti, Paman. Di hari itu, Dan Nurwenda pun tampak latihan sangat keras. Bahkan, ia pun sampai mengeluarkan ilmu dan senjata andalannya. Ramaja Gandhi yang melihat semua itu pun merasa bahwa tampaknya Dan Nurwenda sedang dilanda dilema besar dan kekalutan, sehingga ia melampiaskannya dengan mengerahkan semua ilmunya di latihan tersebut. Setelah itu, Dan Nurwenda pun mengungkapkan keresahannya kepada Ramaja Gandhi dan juga jagat satria tentang romonya yang tiba-tiba menyetujui permintaan bundanya yang sangat membuatnya marah itu. Namun kemudian ia pun menjadi sadar setelah Ramaja Gandhi menjelaskan bahwa ada sesuatu di balik semua itu dan Sang Prabu memiliki rencana tersendiri untuk mengungkap keganjilan yang terjadi. Kamu tidak tunduk pada Bibi Dewi Sukesi, Dinda. Buktinya, Romo selalu mengikuti apa yang dikatakan Bunda. Apa itu bukan namanya tunduk, Kanda? Tidak, Dinda. Paman Prabu terpaksa menuruti kemauan Bibi Dewi Sukesi karena ada yang ingin Paman Prabu capai. Terpaksa? Maksudnya, Kanda? Hanya Ramandamu yang tahu. Turuti saja apa perintah Ramandamu. Sembah Nanda Katu Wapati. Romo. Biarkan saja Ramaja Gandhi dan jagat satria yang pergi, ya? Iya, Wak Patih. Nyandong Dawu. Demikianlah akhir cerita di episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an. Tapi demi ketenangan bundamu, bersabarlah. Ikuti saja kemauannya. Ya? Percayalah, pasti ada hikmahnya di balik ketidakpergianmu ini.